Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh sudut negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Ketika pelajaran tatap muka di kelas dan kita membicarakan tentang cinta, anak-anak yang sudah sampai di kelas 3 aliyah atau kelas 12 atau kelas 11 mendadak antusias, yang lemes jadi semangat, yang ngantuk jadi bergegas mendengarkan, yang tidur bergegas bangun. Memang masalah cinta bagi kita itu sangat luar biasa penting, tapi ketika tidak didefinisikan dengan baik, maka bisa saja cinta bisa melemparkan seseorang kepada keburukan dan kehinaan. Sebaliknya, cinta bisa mengantarkan kepada derajat yang tertinggi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri ada problem tentang cinta yang kadang-kadang lupa kita bicarakan. Yang pertama adalah ta'rif tentang cinta. Yang kedua, kenapa kita mencintai. Yang ketiga, siapa mustahik mahabbah yang sebenarnya, siapa yang memiliki hak untuk mendapatkan cinta dari kita. Yang terakhir, bagaimana cara kita mencintainya. Ini harus diperjelas. Kalau tidak dijelaskan, bisa jadi cinta kita adalah cinta yang sesat, cinta yang sekadar berbasis nafsu, cinta yang tidak menimbulkan manfaat tapi justru menghancurkan. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari vlog-vlog baru yang kami buat rutin setiap hari. Dan bagi yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya, vlog yang mampir di pintu gawe kalian menjadi vlog yang menghibur, vlog yang memberikan tontonan singkat yang menarik, sukun bisa menginspirasi kalian untuk memberikan arti, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Para santri, seperti barangkali sama saja saya dan kalian pernah merasakan jatuh cinta. Tapi apa sih cinta itu? Mungkin cinta itu rindu, kangen, pengen bertemu, pengen selalu berdekatan dengan yang kita cintai, pengen membahagiakan. Kebahagiaan kita ketika orang yang kita cintai bahagia. Dan banyak definisi yang lain. Persoalannya, kenapa kita mencintainya?
dan siapa yang pantas untuk mendapatkan cinta kita. Terus bagaimana kita caranya mencintai? Para santri, yang pantas kita cintai adalah yang memenuhi kriteria. Yang satu, kita suka, kita itu sempurna, kita kepingin sukses, kita kepingin hidup enak, kita kepingin hidup bahagia, persoalan ada tapi bisa terselesaikan, keluarga kita tentram, anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik. Siapa yang bisa mewujudkan seperti itu? Tentu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kriteria pertama, yaitu kita itu pada hakikatnya mencintai diri sendiri. Yang kedua, tabiat manusia itu suka ketika orang lain berbuat baik kepada dirinya. Siapa yang berbuat baik kepada diri kita? Teman mungkin baik, tapi dalam waktu, jumlah, kesempatan, keadaan yang terbatas. Demikian juga orang-orang terdekat kita, istri, suami, anak-anak, orang tua, melakukan kebaikan untuk kita dalam waktu, kesempatan, keadaan yang sangat terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada kita tanpa batas, tanpa harapan, pagi, siang, malam, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, dan selalu memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan zahir dan kebutuhan batin, seakan-akan tidak ada makhluk lain seperti kita. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita punya tabiat untuk menyukai orang yang berbuat baik, walaupun perbuatan baik itu tidak sampai kepada kita. Di lingkungan kita ada orang-orang, ada tumbuhan, ada binatang yang semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah kita ini kalau pagi banyak burung kutilang yang bernyanyi-nyanyi dengan bahagianya ketika saya nyapu halaman. Ada burung perkutut yang seakan-akan memamerkan suaranya. Ada burung terkuku yang terus-menerus berbunyi dari pagi hingga sore hari. Ada kucing-kucing yang gemuk-gemuk senantiasa duduk di depan pintu, di atas keset, tidur dengan terlentang seakan-akan menjadi makhluk yang paling berbahagia. Siapa yang melakukan itu? Matahari bersinar setiap hari, sore hari tenggelam, kemudian menjadi malam yang dingin. Besok lagi matahari keluar dan melakukan yang sama. Siapa yang melakukan kebaikan seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tabiat kita mencintai keindahan, kebaikan. Allah itu kudus, segala perbuatannya baik, indah, dan benar. Kita menyaksikan kebaikannya dalam setiap ciptaannya. Kita
bisa menyaksikan kebenarannya dalam segala takdirnya. Kita bisa menyaksikan perbuatannya yang sempurna, yang setiap hari kita bisa saksikan, kita rasakan. Berdasarkan tabiat-tabiat kita ini yang pantas dicintai dan membuat cinta itu akan bermanfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita nggak boleh mencintai yang lain? Boleh. Kita mencintai anak kita, mencintai istri kita, mencintai orang tua kita, mencintai hal-hal yang lain. Tapi Allah, cinta kepada Allah harus lebih didahulukan. Kita mencintai yang lain karena kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta tidak dibingkai seperti itu, maka cinta kita menjadi cinta yang sementara, cinta yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali duka, cinta yang tidak menuju kepada sesuatu yang abadi, tapi cinta yang berubah-ubah, karena sifat selain Tuhan adalah berubah, rusak, dan sementara. Para santri, setelah kita tahu takrif dari cinta, kemudian kepada siapa kita mencintainya, yang perlu juga kita tahu bagaimana kita mencintainya. Di dalam Al-Quran ada salah satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini kita diingatkan tentang cinta yang sudah kita bahas tadi, dan diingatkan juga bahwa mustahik al-mahabbah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa lalu ada orang mengatakan, aku cinta Tuhan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Kalau kamu mencintai Tuhan, fattabi'uni, ikuti aku. Kita tidak mungkin bisa mencintai Tuhan, membahagiakannya, menyenangkannya, dan meninggalkan apa yang tidak disukainya, merindukannya, mengingatnya. Tidak bisa. Maka caranya adalah mengikuti bagaimana orang yang dipilihnya dalam menerjemahkan cintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk bagaimana kita mencintainya, bagaimana kita merindukan Allah, bagaimana kita mengingat Allah, bagaimana kita mengamalkan apa yang diperintahkannya, bagaimana kita meninggalkan apa yang dilarangnya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang dicintainya, bagaimana sikap kita terhadap qada dan qadarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
orang yang sudah mendapatkan sertifikat dari Allah untuk menerjemahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin kita bisa mencintai Allah tanpa melewati orang yang dipilihnya menjadi uswah, menjadi contoh bagi kita. Para santri yang terakhir, apa tuh sebenarnya hadiah dari Allah ketika kita sungguh-sungguh mencintainya? Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih kita cintai ketimbang yang lainnya, kita akan merasakan halawatul iman, lezatnya iman. Yang kedua, ketika Allah mencintainya, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat bahwa Allah mencintai seseorang, maka cintai itu. Kemudian malaikat akan mengabarkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai, maka cintailah. Kemudian para penduduk langit menyampaikan kepada penduduk bumi bahwa Allah mencintainya, maka penduduk bumi akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang dicintai Allah, Allah berkenan menjadi mata, dengan mata itu seseorang melihat. Allah berkenan menjadi telinga, dengan telinga itu seseorang mendengar. Allah berkenan menjadi mulut, dengan mulut itu seseorang berbicara. Bahkan Allah berkenan menjadi tangan dan kaki, dengan tangan dan kaki itu seseorang memegang sesuatu dan berjalan. Artinya kita melihat bersama Allah, kita mendengar bersama Allah, kita berbicara bersama Allah, kita berjalan dan memegang sesuatu bersama Allah. Ini penting karena kita tidak mungkin melihat dengan benar, mendengar dengan benar, berbicara dengan benar tanpa kebersamaan dengan Allah. Kalau kita melihat tidak dengan Allah, berbicara tidak dengan Allah, mendengar tidak dengan Allah, maka kemungkinan kita melakukan semua itu dengan pikiran kita. Apakah pikiran kita cukup memiliki ilmu sehingga bisa memastikan yang kita lihat, kita dengar, kita bicarakan adalah baik dan benar? Atau bersama nafsu kita, kita melihat sesuatu karena senang, mendengar sesuatu karena senang, tidak pernah tahu akibat kesenangan itu ada manfaatnya atau tidak. Yang ketiga, mungkin bersama setan, kita melihat sesuatu kemudian menimbulkan rasa kepingin sehingga yang kita miliki seakan-akan tidak berarti. Kita melihat sesuatu menjadi muncul rasa iri, kemudian menumbuhkan rasa bermacam-macam sehingga akibat buruk bagi diri kita. Kalau melihat orang yang lebih bawah ketimbang kita, kita menjadi congkak bersama dengan setan. Kalau kita melakukan sesuatu hanya dengan pikiran kita, dengan nafsu kita, apalagi dengan setan, maka setiap hari sebenarnya kita sedang menjauh dari Allah. Kita sedang menjauh dari cahayanya. Kita mungkin tetap melakukan ibadah, tapi ibadah itu justru membuat kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meraih cintanya,
kita mendapatkan jaminan dari Allah. Kita akan melihat bersama Allah, mendengar bersama Allah, berbicara bersama Allah, melakukan sesuatu bersama Allah. Maka yang akan kita lihat adalah kebaikannya dan kesempurnaan asmanya. Yang kita lihat adalah Allah, yang kita dengar adalah firman-Nya, yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari adalah kehadirannya. Maka pada saat itulah muncul kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para santri, vlog kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.